Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 3 Maret 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan tertulis dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, tema khotbah kita pada saat ini, firman Tuhan itu sempurna. Di dalam setiap perjalanan kehidupan kita pasti menginginkan kehidupan yang lebih sempurna, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih dalam setiap kehidupan kita. Ada sebuah cerita tentang nasihat orang tua kepada anaknya yang akan pergi merantau ke tempat yang sangat jauh. Ketika anaknya akan pergi merantau, lalu orang tua itu menasihati anaknya demikian. Hati-hati di jalannya, nak. Kami tidak membekalimu dengan uang dan emas. Kamu harus mandiri dan jaga diri baik-baik. Terutama jangan lupa berdoa dan ke gereja. Saudara-saudara, bagi anak itu, bagi orang muda itu, mungkin berpikir bahwa uang yang banyak akan membuatnya hidup akan lebih mudah. Tetapi orang tua itu berpikir dengan diberikan bekal seadanya, anaknya akan lebih kreatif untuk mencari uang. Dan sepertinya orang tua itu berani memberikan kesusahan hidup kepada anaknya supaya mengerti makna arti kesusahan hidup. Saudara-saudara, lalu setelah anak itu nanti mendapatkan segalanya dari segala kesusahannya, dia telah terbiasa dengan bijak melihat kesusahan. Sekarang bagi anak muda itu, nasihat orang tua adalah mutiara hidup. Sehingga pemuda itu akan sanggup mengatakan, kesusahan hidup telah mengajariku arti sebuah kerendahan hati untuk semakin tergantung dengan Tuhan. Maka di dalam setiap kehidupan kita, maka uang, emas, bukan itu bekal hidup yang lebih berharga. Tetapi bekal hidup yang lebih berharga adalah bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam nasihat. Sama seperti seorang anak muda itu, bahwa nasihat orang tuanya menjadi mutiara hidup di dalam setiap kehidupan. Di dalam firman ini kita telah mendengar bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu tepat dan suci. Lebih dari emas. Itu akan kita lihat mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dengan kata lain, bahwa Taurat Tuhan itu adalah pelita kehidupan di dalam setiap kehidupan manusia. Dan firman Tuhan itu adalah bekal kehidupan yang sesungguhnya kemanapun kita akan pergi.
apapun kesusahan yang kita hadapi, apapun sukacita yang kita terima dalam hidup kita ini, maka firman Tuhan adalah sebagai bekalnya. Firman Tuhan adalah yang sempurna terus mengajari kita, yang terus membimbing kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Melalui firman Tuhan ini atau Taurat Tuhan, kita dihubungkan dengan Allah. Dan ketika kita dihubungkan dengan Allah, maka firman Tuhan itu dapat menyentuh keberadaan kehidupan kita sampai ke pusat kehidupan kita. Mulai dari akal budi, hati, dan jiwa. Dan firman Tuhan itu akan menyentuh setiap kehidupan kita secara pribadi. Dan firman itu akan bekerja di dalam diri manusia itu. Lalu di dalam firman ini kita akan menemukan dan melihat sejauh manakah firman itu dapat menyentuh hati dan telinga setiap manusia. Dikatakan bahwa firman itu akan menyegarkan jiwa. Kalau dikatakan menyegarkan berarti mengembalikan supaya segar. Mengembalikan supaya segala kesusahan, segala letih lesu atau kelelahannya, Tuhan akan membuatnya menjadi kuat. Tuhan akan membuatnya sehingga dia tidak sampai merasa kehilangan segalanya. Karena ada bekal dalam hidupnya, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah dapat menyegarkan jiwa kita. Lalu memberikan hikmat. Hikmat ini diperlukan ketika kita mau mengambil suatu keputusan dalam setiap pergumulan yang begitu rumit yang kita hadapi. Maka hikmat akan mengajari kita bagaimana kita mengambil suatu keputusan yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Mengajari dan membimbing kita supaya kita tetap dapat bertahan di dalam kehendak Allah. Firman Tuhan itu juga adalah menyukakan hati. Hati yang gembira adalah obat. Tentu bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita manusia, kita akan banyak menghadapi persoalan, menghadapi banyak tantangan, masalah, bahkan hambatan. Tetapi bagaimana bahwa firman itu yang terus memberikan kita sukacita dan kebahagiaan menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kunci kehidupan adalah hati, terletak di hati. Bagaimana hati kita untuk menerima dan menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau hati kita senang, maka kita pun akan senang melakukan segala pekerjaan kita. Tapi kalau hati kita sakit, maka seluruh tubuh kita akan sakit. Ketika hati kita bersukacita, maka tubuh kita juga akan bersukacita untuk melakukan segala sesuatu. Jagalah hatimu dengan segala waspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan itu juga dalam membuat mata bercahaya. Saudara-saudara, itu terdapat dari cahaya hidup, yaitu hati. Bagaimana hati kita berada, maka demikianlah hidup kita di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Lalu firman Tuhan itu lebih indah daripada emas, lebih indah daripada, lebih manis daripada madu. Maka firman itu adalah sempurna di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita dituntun oleh firman Tuhan itu yang sempurna menuntun kita, dan ketika kita berpegang di dalam firman itu, maka di dalam firman ini tadi dikatakan, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Saudara-saudara, upahnya adalah bukan harta, upahnya adalah bukan uang, upahnya adalah bukan kekayaan, tapi upahnya adalah disediakan Allah bagi kita kehidupan
yang kekal bagi kita. Maka kita akan memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bekal kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini adalah bukan harta, bukan uang, bukan jabatan. Tetapi bekal yang lebih utama di dalam setiap kehidupan kita adalah firman Allah. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu yang disampaikan dalam Mazmur 119. Firman Tuhan adalah pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Maka firman itu harus kita jadikan sebagai dasar dari setiap kehidupan kita. Maka kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah dan apapun yang kita lakukan, jadikanlah firman Tuhan sebagai bekal kita. Firman itu akan selalu mengajari kita bagaimana supaya kita mengetahui kerendahan hati. Firman itu juga akan mengajari kita bagaimana arti hidup ini, bagaimana menghadapi kesusahan, bagaimana menghadapi sukacita dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang lebih sempurna dari segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah firman Allah yang harus kita jadikan sebagai bekal kehidupan kita. Maka kemanapun kita pergi, bawalah firman itu sebagai yang akan menuntun dan membimbing kita dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi bekal bagi kami. Karena kami tahu bahwa firman-Mu adalah sempurna dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.